futur itu masa di mana manusia itu mengalami stagnasi dalam berbuat kebaikan atau ibadah. Jadi kita tuh benar-benar berhenti untuk melakukan ibadah atau kebaikan lah, Ya, jadi macam. kalau Barcelona itu menang, Oke. saya senang, Mas. Secara pribadi saya senang dan semangat saya keangkat lagi gitu. Apakah itu bisa disebut sebagai hal yang positif? Tapi kalau kuantitas tanpa kualitas itu nggak baik, Mas, nggak bagus, percuma, hasilnya sia-sia. Jadi alangkah baiknya kalau Mas itu 5 halaman dengan kualitas yang bagus, bener-bener misalnya tanpa salah, amalan yang ujungnya itu tidak berorientasi kepada Allah, itu tuh hal yang sia-sia. Jadi segala sesuatu kalau kita nggak niatkannya karena Allah dan karena bukan niat karena Allah lah, itu tuh sia-sia. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla siddiqi wal wafa. Ila yaumi la takallamu nafsun illa biidzni rabbiha wa ba'du. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kita di episode spesial Ramadan podcast Kesan. POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Jadi bukan sembarang podcast ya. Jadi podcast Kesan. Bagaimana kesan santri Ibaska itu melihat dunia. Bersama saya, bersama pemirsa, ada saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Fairuz Arsyil Rahman, santri dari Kuliatul Mu'allimin Ibnu Abbas Klaten, yang akan menemani pemirsa sebagai host pada episode kali ini. Dan bersama saya ada Mas Khalid yang sudah menemani. Assalamualaikum Mas Khalid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat-sehat. Sehat-sehat saja. Baik. Mas Khalid ini juga satu sekolah dengan saya. Juga satu kelas ya Mas Khalid ya? Satu kelas. Satu kelas 4 sekarang. Nah, saya pribadi mondok itu ya dari SMP. Oke. Kalau antum dari kapan? Saya pondok itu dari SD kelas 4. Dari SD kelas 4. Kelas 4. SD. Ya SD. Berarti itu sudah berapa tahun ya? 7 tahun kalau digabung sama di masa Ibaska ini. 7 tahun itu bukan hal yang sebentar Mas Khalid. Memang bukan waktu yang sebentar. Motivasi pertama kali masuk pondok itu apa Mas Khalid? Motivasi saya waktu itu sebenarnya saya hanya ikut kemauan orang tua. Jadi ya saya aslinya nggak ada pandangan apa-apa dengan pondok. Tapi karena orang tua menginginkan saya masuk ke pondok, ya saya hanya bisa sami'na wa ata'na. Sampai itu. Nah, Baik. Bukan atas keinginan sendiri, tapi sekarang tidak terpaksa kan? tidak terpaksa. Sekarang malah Malah mau menikmati. menikmati. Menikmati sekali ya Mas Khalid ya. Ya. Sekolahnya di mana dulu pesantrennya? Oh, dulu saya di ini, Mas. Namanya ASDIT An-Nadzir, Di mana itu Mas? kawasan Banten, Cilegon, Banten Anyar. Anyer. Anyar. Kalau saya mendengar Cilegon itu seperti keingat Krakatau Steel Mas. Antum tahu Krakatau Steel? Tahu. Apa itu Mas? Pabrik besi. Deket sama rumah antum? Ya deket. Ya lumayan lah, lumayan. Nggak terlalu jauh banget kok. Berapa jam? Nggak sampai jam. Setengah? Ya setengah menit paling, setengah Setengah menit? jam, setengah jam Wih, mungkin. antum setengah menit pakai apa? Salah ngomong. Oh, ya. Setelah itu antum pindah ke sini. Iya. Daftar berapa pondok Mas? Saya waktu itu hanya 2 pondok saja. Sini? KMI Ibnu Abbas sama Darul Quran Mulia. Kalau nggak salah nama di Bogor, kalau nggak salah. Keterima dua-duanya Mas? Keterima di dua-duanya, alhamdulillah. Tapi lebih prefer masuk sini kenapa Mas? Karena waktu itu saya emang benar-benar mencarinya itu bukan umum, tapi emang agama, Tahfidz Mas? tahfidz sama agamanya itu. Jadi makanya saya kenapa milih Ibnu Abbas, Kuliatul Mu'allimin Ibnu Abbas, karena SD itu kan saya udah penuh dengan hal-hal yang umum, apa namanya, materi-materi pelajaran kimia, Selain agama ya? ya IPA, biologi, PS, PS, PKN. bahasa Inggris. Nah, jadi saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya sih, apa namanya,
merasa Belajar agama. belajar agama, Pengen hafid gitu ya. pengen hafid juga. Ya. Antum Mbok sini sebelum ke sini Mbok berapa? Waktu itu saya hanya bawa 4 juz. 4 juz. 4 juz itu Sekarang sudah hafid ya Mas? alhamdulillah. Sudah hafid, sudah ada niatan untuk ngambil sanad? Sedang proses, Mas. Sedang proses ya. Alhamdulillah. Ya, Khalid ini termasuk santri yang berprestasi di sekolah kami. Sudah hafid dari kapan, Mas? Ya, saya kelas 3. Itu saya hafid kelas 3 waktu awal-awal Ramadan. Pas-pas awal Ramadan. Emang ngepasinnya pas Ramadan gitu ya? Iya. Biar berkah gitu. Ya, tentunya 7 tahun itu bukan hal yang sebentar ya untuk seorang Khalid, Seorang santri. seorang santri, ya. 7 tahun itu bukan hal yang sebentar, juga bukan hal yang lama, tapi pasti ada kebosanan yang melahap semangat hidup antum tuh pernah nggak? Pernah, tapi nggak sering. Nggak sering? Nggak sering. Seburuk apa? Apakah itu sampai malas ngaji, malas beribadah, malas disuruh-suruh ustad, Malas ngaji. Sampai malas ngaji sampai tuh malas ngaji? pernah. Karena ya waktu itu saya emang bener-bener otak saya tuh, wah udahlah ini nggak bisa keterima lagi. Nggak bisa masuk lagi gitu loh hafalannya. Akhirnya ya saya udah males, wah udah kita nyari pelampiasan namanya. Apa itu? Ya nyari pelampiasannya waktu itu kita nggak sampai hal-hal yang negatif. Pelampiasin yang ke hal yang positif bukan? Jadi saya tetap melampiaskannya ke hal-hal yang masih mendekati positif. Ya misalnya membaca buku atau enggak olahraga. Jadi ya nggak sampai derajat negatif loh. Ya aman. Olahraga apa Mas biasanya? Ya saya suka sepak bola sih. Futsal. Kan saya di sini sudah 4 tahun ya Mas Walid, Ya, 4 tahun. sudah 4 tahun. Saya juga merasa akhir-akhir ini agak bosan begitu Mas Walid. Jadi sampai begitu malas ngaji, saya sering telatan juga, telatan ke masjid, telatan ikut acara-acara pondok. Nah itu cara membendung itu bagaimana Mas Walid ya? Ya. Sebenarnya itu tuh berarti antum itu lagi futur enggak? Futur, namanya futur. Ya, jadi kan futur itu masa di mana manusia itu mengalami stagnasi dalam berbuat kebaikan atau ibadah. Jadi kita tuh benar-benar berhenti untuk melakukan ibadah atau kebaikan lah. Nah, tapi alangkah baiknya jika kita itu tuh walaupun kita futur, kita tetap tetap ke tetap Tetap melakukan hal-hal yang positif sebagai pelampiasannya. Karena kan futur ini kan biasanya melanda orang-orang yang lagi semangat-semangatnya, terus tiba-tiba kayak nggak semangat lagi. ya, Nah, biasanya itu karena faktor, kalau saya iya, karena faktor malas aja sih sebenarnya. malas. Cuman saya itu kerasa banget gitu loh. Saya kan sudah hafid ya. Iya, Maaf ya, sudah hafid dari kelas 2 SMP. alhamdulillah. Tapi sampai sekarang ini mungkin enggak, ambil sanad juga Berantakan. berantakan. Tapi bagaimana ya cara bendung itu dengan hal yang positif yang lain? Contohnya gimana? Kalau Mas maunya gimana? Kalau saya ya suka sepak bola ya, Mas. Saya ngikutin sepak bola. Saya suka Barcelona, Mas. Masnya suka Barcelona, Mas? Waduh. Ya saya kalau dari sepak bola sih saya lebih milih sebagai pengamat, Mas. Oh, pengamat ya. Kalau Pengamat saya aja. fans Barcelona sih. Sampai tahap decul enggak itu? Sampai enggak sampai tadi jelas. Ya, fans saja, Mas. Ya jadi Masa? kalau Barcelona itu menang, Oke. saya senang, Mas. Secara pribadi saya senang dan semangat saya keangkat lagi gitu. Apakah itu bisa disebut sebagai hal yang positif? Iya. Meskipun kita tahu lah sepak bola di luar sana ya seperti itu, mendukung hal-hal yang negatif. Tapi jika saya senang dengan itu dan saya bersemangat beribadah karena semangat saya itu terisi full lagi, itu bagaimana? Apakah itu hal yang positif? Iya. Itu positif aja itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi Ya, segala setiap amal ada, setiap amal itu tergantung niatnya. tergantung niatnya. Kalau niat kita Jika buruk, niat kita buruk, berarti
hal yang kita lakukan itu berarti buruk juga. Jika kita melakukan yang kebaikan, berarti kita juga bermaksud untuk melakukan kebaikan. Jadi bosan antum itu, cara antum keluar dari siklus kebosanan itu bagaimana? Nah, kan kita kan masing-masing memiliki hobi atau kesukaan tersendiri lah. Nah, saya pribadi biasanya kalau misalnya emang bener lagi bosan, saya memilih baca buku atau berolahraga. Buku apa ini, Mas? Bukunya apa ya, yang menggugah semangat, bener-bener Semangat. semangat. Misalnya ya sejarah. Sejarah ini kadang kalau kita melihat sejarah kebangkitan Islam tuh ya Mas, itu tuh kadang bikin hati kita tuh, wah kok ternyata Islam tuh dulu pernah kayak gini, pernah sejaya ini, tapi sekarang enggak, Dulu redup, sampai menguasai 10 juta kilometer persegi ya? 2/3 dunia malah. Itu zamannya Umayyah ya kalau nggak salah. Wah ya, Setelah itu masa Turki Utsmani itu setengahnya, tapi masih jaya-jaya juga, 5 juta, 5,5 juta sebetulnya. selama 6 abad, Selama 6 abad itu bukan hal yang yang disebut oleh orang Eropa sana sebagai abad kegelapan itu, ternyata umat Islam berjaya di sana. berjaya, sangat-sangat berjaya. Nah itu kan menumbuhkan hal yang semangat lagi. Jadi kita semangat lagi untuk melakukan ibadah lagi, melakukan ibadah. Makanya atau enggak ya kalau saya nggak baca ya olahraga. Olahraganya itu apa ya, ya mungkin kalau di pondok kan biasanya futsal ya. Saya futsal, ikut futsal. Nah, dari situ kita bisa melampiaskan semua hal-hal yang apa Yang ya, membosankan, membosankan. menjenuhkan, intinya bosan itu ya, pasti dia menyetop semua rutinitas kita. Iya, menyetop. Rutinitas kita itu padahal bisa menjadikan hal yang produktif begitu. Oh, Jadi menjadikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman kita, bagi umat. Tapi memang malas dan bosan itu adalah virus gitu. Virus virus yang ya yang menyebar ke seluruh rutinitas kita. Tapi begini ya, kalau saya merutinkan misalkan saya kan pekerja sekarang, saya merutinkan, eee, 10 halaman per hari misalkan atau 1 juz per hari lah, itu saya setiap harikan atau saya tambahkan kuantitas itu, atau saya tambahkan jadi 5 juz per hari, saya misalkan bekerja seperti itu lebih baik mana? Dawamnya atau kuantitasnya sebagai saya untuk rutinitas saya agar menjadi produktivitas? oh, gini Mas, produktivitas itu adalah ukuran efisiensi seseorang dalam mengerjakan tugas atau mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala input. Input itu maksudnya sumber Input daya. Nah, sumber input daya, seperti yang tadi ya, se-juz itu ya? ya, sumber daya. Nah, sumber daya itu maksudnya kan uang, tenaga kerja, sama waktu luang. Nah, untuk menghasilkan output yang baik, output-nya ini tujuan atau tugas tadi. Nah, juga kalau misalnya kita berbicara tentang apa, kuantitas dan Kualitas, konsistensi. ya. Nah, maka 2 hal ini nih sangat berkaitan Mas, berkaitan dengan produktivitas. Karena konsistensi itu, dia itu membuat rutinitas yang baik. Sedangkan kuantitas adalah ukurannya, tolak ukurnya. Jadi berapa halaman, misal tadi kan 5 halaman. Iya. Nah, tapi kalau kuantitas tanpa kualitas itu nggak baik Mas, nggak bagus, percuma, hasilnya sia-sia. Jadi alangkah baiknya kalau Mas itu 5 halaman dengan kualitas yang bagus, bener-bener misalnya tanpa salah, 5 halaman tanpa salah, tapi setiap hari dirutinitaskan, nah ini lebih baik lagi. Tapi target saya ya, itu mungkin ngambil sanad gitu. Oh iya, Tapi dengan waktu yang sempit 6 tahun ini, kan saya kan kalau keluar pondok itu agak susah kalau ngambil sanad ya. iya. Jadi untuk 2 tahun ini saya rutinkan 5 halaman itu apakah
itu cukup? Apakah itu tidak lebih mendesak daripada yang kuantitas tadi, Mas Arif? Kan kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Kalau misal dalam segi halaman dalam segi memutkinkan Quran. Nah, kita pertama membiasakan dulu 5 halaman dulu. 5 halaman untuk murojaah. Jika emang sudah benar-benar kita sudah sanggup semuanya itu benar-benar bisa 5 halaman itu udah, wah udah ini udah bisa ini. Maka kita bisa naik ke level selanjutnya 10 halaman. Kalau udah Oh, bisa berarti 10 halaman, tidak setiap hari ya? tidak Tidak setiap hari. tidak selamanya begitu? Nah, hitungannya itu diri kita sendiri yang tahu. Berarti latar kabun atau bakon antobak ya? Iya. Kita itu dari masa ke masa, naik tangga kehidupan yang akan terus berputar begitu ya? Jadi setiap hari naik tingkat naik tingkat naik tingkat. Naik tingkat, bukan naik, turun lagi, nggak gitu, itu salah. Nah, jadi intinya produktivitas itu apa, Mas? Apakah dawam itu sendiri atau kuantitas? Seperti yang saya sebutkan tadi, itu tuh dua-duanya, kuantitas dan konsistensi itu tuh, dua-duanya adalah hal yang berkesambungan dengan produktivitas. Jadi dua-duanya ini emang sangat ada sangkut pautnya. Jalannya itu. Iya, Ya kalau dalam misalkan dalam itu ya, dalam proses produktivitas itu ya, itu kita malah males atau bosan itu cara membendungnya bagaimana? bundung ya. Cara menambal malas kebosanan dalam proses produktivitas itu bagaimana? Kita ini, ya kita kan emang benar-benar bisa, kita kan emang bisa merasakan bosan juga, karena kita emang manusia, sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya kita merasakan bosan. Nah, kita tetap mendekati aja, Mas. Mendekati hal positif. Kalau misalnya tadi kan susah, apa namanya, menghafal kan, Memurojaah, memurojaah. iya. Kalau misalnya nggak masuk-masuk ya, Mas, lebih baiknya baca saja, Mas, dibaca saja. Dibaca saja. Heeh, Dengan itu baca. apa dampak yang bisa saya alami? Kan gini, Mas, dengan dibaca saja kita sudah mendapatkan pahala. Jadi kita walaupun tidak memurojaah, tapi kita meniatkan dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan Oh, pahala. jadi orientasinya itu bukan kemungkinannya itu, orientasinya itu Allah. Iya, jika kita orientasinya ke Allah ini, maka Allah juga akan memudahkan kita Menurut antum nih ya, produktivitas apa yang efektif gitu di pondok. di pondok? Produktivitas yang baik di pondok. Menurut saya sih menulis. Nulis. Menulis itu dampaknya sangat besar. Kita biasakan, misalnya dalam seminggu harusnya kita kan emang walaupun dengan waktu yang padat, kita tuh harus tetap berpikir solutif. Kita itu emang waktunya padat, nah kita cari waktu-waktu yang benar-benar kosong. Nah, kita manfaatkan dengan menulis ini misalnya. Kita ya kalau menulisnya ini terserah antum. Misalnya mau menulis novel atau menulis seperti apa ya, hanya kayak kayak apa namanya, eee, penelitian antum gitu. Mas Khalid ini ketika produktivitas kita menurun, biasanya yang Mas Khalid lakukan apa? Produktivitas menurun. Biasanya, saya ini sih apa, kan produktivitas itu kan efisien ya, harus apa, efisien, harus Harus rutinitas efisien, juga, harus menjadikan rutinitas. harus efisien dengan waktu, dengan sumber daya. Itu bagaimana strategi Mas Khalid dalam menjadikan rutinitas sebagai produktivitas itu? Nah, strategi saya tuh pertama direncanakan dulu. Kita punya strategi misalnya untuk mencapai tujuan apa. Jika misalnya saya ingin menabung, saya ingin mencapai target saya misalnya berapa juta. Nah, berarti kita harus benar-benar ada strateginya. Jadi misal per bulan kita dapat uang berapa, dapat uang berapanya itu kita kita bagi-bagi juga. Nah, ini setengah buat jajan, perbagiannya lagi sebagiannya lagi buat apa namanya, buat ditabung, sebagian lagi buat diinfakkan. Jadi kita benar-benar
Itu dalam hal keuangan ya Mas Khalid? Iya. Kalau dalam hal yang lainnya? Kalau dalam hal lainnya, eee, Produk menulis, menulis tadi? Antum menulis apa? saya saya ini sih sebenarnya nggak menulis juga, tapi saya pengen menulis juga. Oh, pengen produktif dalam menulis ya? Iya. Kalau saya Tapi sendiri, menulis itu menulis sendiri untuk diri sendiri, bukan untuk menulis orang lain, maksudnya diari begitu ya, oh begitu. kalau saya. Karena diari itu efektif sekali untuk menyalurkan emosi kita, menyalurkan kejenuhan kita, menurut saya. Saya sekarang dari awal sampai sekarang itu sudah habis 5 buku untuk diari. Masya Allah. Ya, jadi itu salah satu cara saya untuk mengalirkan emosi saya, mengalirkan kejenuhan saya. Nah, kalau Mas Lid itu caranya seperti apa begitu? Cara saya memecahkannya. Ya, cara menyalurkan emosi Eee, agar produktivitas lebih lancar gitu. Mas Lid punya strategi apa gitu? saya sih sebenarnya saya kan punya rutinitas ya, sekarang tuh saya juga agak sibuk. Pak, bulan ini bisa tak bilang, bulan ini ya saya agak sibuk sebenarnya. Sibuknya Karena ngapain? sibuknya ini pertama, saya ternyata saya juga di pondok itu punya laundry. Oh, laundry Mas Lid? Iya, Berarti banyak santri-santri yang minta laundryin antum gitu? Oh, sebenarnya itu bagaimana cara me-manage waktunya, Mas? Kan belajar kita di sekolah itu kan padat. padat. Jam 5 tuh sudah mulai aktivitas. Oke. Bahkan jam 3 malah. Jam 3 kita dibangunin. Setelah itu kita tahajud. Setelah Iya. itu kan kita sholat subuh ya dulu ya. Setelah itu kita persiapan untuk tahfidz. Setelah itu ya persiapan untuk sekolah. Setelah itu jam 7 sekolah juga. Setelah itu setelah jam 7 persiapan sekolah itu masuk sekolah sampai sampai siang ya sekolahnya, sampai siang. Itu kan padat waktunya. Itu bagaimana cara me-manage waktu dengan kesibukan baru antum? Saya memanfaatkan waktu ini, biasanya pagi kan itu ada waktu kosong kalau misal apalagi sedang tidak piket saya. Nah, biasanya saya mulai dari pagi. Terus kalau misalnya waktu kedua tuh istirahat siang istirahat siang istirahat siang sama istirahat halaqah. Nah, 3 waktu ini saya manfaatkan, kemudian waktu habis selesai pelajaran terakhir itu, Mas, waktu siang itu. Nah, itu kan ada waktu sampai asar tuh, Mas. Nah, itu saya gunakan baik-baik sampai dari waktu itu. Saya gunakan dengan Jadi memanfaatkan input itu ya tadi ya? memanfaatkan itu. Jadi kan sore tadi kan, sore itu saya manfaatkan buat olahraga. Nah, ini refreshing-nya di situ, di olahraga ini, Kalau yang tadi laundry tadi hanya sekedar selingan saja. ringan. Omzetnya berapa kalau tahu, Mas? Kalau boleh tahu omzetnya berapa? Alhamdulillah Sudah menyentuh angka jutaan? enggak, per bulan ya alhamdulillah 300 lah. 300 bersih? Lumayan itu untuk anak pondok Alhamdulillah. yang tidak punya pengeluaran berlebih itu sangatlah cukup sekali ya. Biasanya dipakai buat apa, Mas, uangnya? Saya tabung terus. Ditabung terus? Ada impian ya yang lain ya? Ya impian sebenarnya banyak, tapi saya juga belum tahu apakah itu benar-benar butuh atau tidaknya. Jadi saya juga harus mengetahui apakah itu hal yang primer atau sekunder. Nah, ini harus saya pelajari dulu, harus tak pelajari lebih dahulu. Nah, itu bisa antum masukkan ke sisi produktif bukan? Laundry itu? Bisa. Bisa? Produktif nanti produktif yang laundry itu, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah saya ingin membiasakan sejak kecil itu, sejak remaja lah, saya ingin memanfaatkan waktu luang saya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, seperti laundry tadi, itu kan bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Berbentuk kemandirian, Ya kemandirian, tanggung jawab merasakan juga bagaimana rasanya. dari uang. Produktif itu ya, manfaatnya banyak ya. Misalkan, apa maksudnya? Misalkan menjadikan pribadi yang efisien dalam menggunakan waktunya, Berarti pintar me-manage waktu. pintar memanage waktu. Kedua, itu tuh meningkatkan etos kerja.
Etos kerja seperti apa? etos kerja. Jadi Misalnya? kita dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan cepat, Jadi dengan efisien juga sama efisien juga, saya sama-sama pertama efisien sih. jadi produktivitas itu intinya efisien gitu, Nah, efisien, dengan waktu. efisiensi. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat tentang produktivitas nggak sih? Ada, Banyak eee, ya? banyak. Allah ini jika berfirman ya, itu unik sekali. Kan ada huruf fa ini. Iya, Fa ini menunjukkan makna yang harus segera gitu ya, kepada yang disuruh. iya, Misalkan, fattaqullah. Jadi kita harus bergegas bertakwa kepada Allah sebelum terjadi hari yang dijanjikan itu, hari kiamat itu. Misalkan saya makan, itu bisa dijadikan ibadah nggak? bisa. Jika nanti misalnya dengan makan ini saya bisa menambah semangat lagi untuk belajar, Kembali kepada semangat itu ya. mengisi tenaga Maka untuk dengan semangat belajar. itu kita bisa berrutinitas, dari rutinitas itu kita bisa menjadi produktif gitu. Karena amalan yang ujungnya itu tidak berorientasi kepada Allah, itu tuh hal yang sia-sia. Jadi segala sesuatu kalau kita nggak niatkannya karena Allah dan bukan niat karena Allah lah, itu tuh sia-sia. Nah, di Khazanah Islam kita punya suri tauladan terbaik, panglima perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Qudwah Wasallam. hasanah, dan ya pokoknya yang terbaik lah dari seluruh umat manusia ini, Nabi Muhammad SAW. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini sejak kecil produktif sekali. Meskipun dilanda banyak kejenuhan, tapi masalah gitu. Wah, umur masih di kandungan, ditinggal ayahnya. Umur berapa maksudnya? 5 ya? Itu ditinggal ibunya. Umur 7, beliau ditinggal oleh kakeknya gitu. Tapi setelah itu, beliau ini ekspansi gitu. Jadi berbisnis. Tiba-tiba beliau ini umur 20 sudah jadi miliarder gitu. Nah, Oh, itu kan produktivitas yang dicontohkan Rasulullah sejak berapa ratus tahun dulu. Jadi Rasulullah itu luar biasa sekali. ya Rasulullah itu emang sosok yang patut kita tiru. Apalagi beliau itu emang sosok yang sangat produktivitas. Kita bayangkan saja, beliau pemimpin umat, pemimpin setara dengan presiden negara ini, pemimpin negara, panglima perang, terus dulu kepala rumah tangga. Nah, Ya banyak tugas beliau. banyak tugas, tapi beliau bisa berlaku adil kepada semuanya. Ini berarti menunjukkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sallallahu alaihi wasallam. sangat produktif untuk membagi waktunya. Hingga akhirnya Rasulullah dianggap sebagai orang yang adil. Adil dalam membagi waktunya, adil dalam bersosial, adil. Maka kita itu dalam berpedoman untuk berproduktif, Ya, itu harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Hmm. Dalam ayat lain disebutkan, selain fa idza faragta fansab tadi ya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi setiap waktu, setiap hari kita harus berkembang gitu, berkembang dari satu hari ke satu hari. Jadi dari partikel kecil rutinitas itu kita gabungkan menjadi produktivitas itu yang mana akan menghasilkan manfaat bagi umat. Karena kan konteksnya kita begini, hidup itu khairun nas anfa'uhum linnas. linnas. Nah, Manusia manusia manusia. yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, makanya kita untuk melakukan apapun itu harus diiringi dengan kemanfaatan bagi manusia begitu ya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebosanan itu pasti dilalui oleh orang-orang, oleh umat manusia. Jadi itu seperti guratan takdir yang tak bisa dielakkan gitu. Nah, tapi kebosanan itu, kejenuhan itu bukan akhir dari segalanya, bukan akhir dari rutinitas kita, bukannya malah kita kesampingkan ke hal-hal yang tidak baik, bukan malah kita kesampingkan kepada hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi justru kita harus memanfaatkan
waktu luang dalam kebosanan, dalam kejenuhan itu untuk apa? Ya untuk, eee, kegiatan yang bermanfaat seperti, refreshing dalam rihlah mungkin, atau kita telaah buku, atau apa saja yang bermanfaat begitu. Jadi per yang di mana kebosanan ini, waktu luang dalam kebosanan ini akan dikonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang di mana sesuatu yang bermanfaat ini akan diubah menjadi rutinitas sehari-hari kita. Yang di mana rutinitas dalam sehari-hari kita ini akan memproduktif kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, tadi ya, orientasi orientasi kita kepada Allah dan niat kita untuk memajukan umat ini. Nah, ada closing statement dari Mas Walid? Ya, kita itu sebagai manusia itu tetap dijunjung tinggi untuk produktivitas. Karena Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyebutkan banyak dalam Qur'annya dan hadisnya. Misalnya di Al-Qur'an itu ada surat Al-Asr. In wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, jadi manusia itu tuh memang aslinya itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini menandakan bahwa kita juga harus produktivitas dalam hal tersebut. Karena kita juga di hari kiamat itu akan ditanya, waktu luang itu untuk apa? Nah, oleh karena itu, kita harus keluar dari zona aman untuk melakukan hal yang terbaik, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita harus berani keluar dari zona aman. Baik, sudah cukup? Sudah. Baik. Sudah tidak terasa kita berbincang-bincang tentang produktivitas selama setengah jam. Ya. Setengah jam. Maka dari itu kami pamit undur diri. Saya Fairuz Azrahman dan Saya Khalid Mish'al Khairuzat. akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.